Hei kamu! Iya, kamu yang lagi scroll-scroll santai. Pernah nggak sih ngerasa, COVID udah lewat, sekarang aman-aman aja? Eits, tunggu dulu. Ternyata, di tahun 2025 ini, COVID-19 belum sepenuhnya pergi. Bahkan, di negara tetangga, kita, Singapura dan Thailand kasusnya lagi naik daun lagi loh. Penasaran kenapa bisa begitu? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Bagian 1, lonjakan kasus di Singapura. Jadi gini, menurut data dari Kementerian Kesehatan Singapura, dalam periode 27 April hingga 3 Mei 2025, jumlah kasus COVID-19 meningkat menjadi 14.200 kasus. Padahal minggu sebelumnya cuma 11.100 kasus. Naiknya lumayan signifikan ya. Yang menarik, rata-rata rawat inap harian juga naik dari 102 menjadi 133. Tapi, kabar baiknya, kasus di unit perawatan intensif justru menurun dari 3 menjadi 2 kasus. Jadi, meskipun kasus naik, tingkat keparahannya nggak ikut-ikutan naik. Bagian 2, varian baru yang mengintai. Nah, apa sih penyebab lonjakan ini? Ternyata, varian baru COVID-19 jadi salah satu biang keladinya. Di Singapura, varian LF7 dan NB178, yang merupakan subvarian dari JN21, mendominasi lebih dari 2/3 kasus yang terdeteksi secara lokal. Varian JN1 ini juga yang digunakan dalam formulasi vaksin COVID-19 saat ini. Meskipun vaksin masih efektif mencegah gejala parah, penyebaran varian baru ini tetap perlu diwaspadai. Apalagi kekebalan populasi bisa menurun seiring waktu, terutama jika booster vaksin tidak diperbarui. Bagian 3, Thailand ikut kena imbas. Nggak cuma Singapura, Thailand juga mengalami lonjakan kasus. Dalam 5 minggu terakhir, infeksi COVID-19 di Thailand meningkat 2 kali lipat. Bahkan pada tahun 2025 ini, Thailand melaporkan lebih dari 1.000 kasus dan 19 kematian terkait COVID-19. Pemerintah Thailand pun mengeluarkan protokol baru yang fokus pada isolasi berbasis gejala. Artinya, isolasi dilakukan berdasarkan munculnya gejala, bukan hanya hasil tes. Setelah bebas demam selama 24 jam tanpa obat dan gejala membaik, isolasi bisa dihentikan, tapi tetap disarankan pakai masker selama 5 hari berikutnya. Bagian 4. Faktor penyebab lonjakan. Kira-kira, apa sih yang menyebabkan lonjakan kasus ini? Ada beberapa faktor yang berperan. 1. Menurunnya kekebalan populasi. Seiring waktu, kekebalan tubuh terhadap virus bisa menurun, apalagi jika booster vaksin tidak diperbarui secara rutin. Cenderung. Peningkatan mobilitas. Liburan, festival, dan kegiatan massal lainnya meningkatkan interaksi antar individu, memperbesar peluang penyebaran virus 3. Varian baru. Seperti yang disebutkan tadi, varian LF7 dan NB178 menyebar dengan cepat dan mendominasi kasus baru. 4. Kurangnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Setelah pandemi mereda, banyak orang mulai lengah dan mengabaikan protokol kesehatan dasar seperti memakai masker dan mencuci tangan. Bagian 5. Tindakan yang diambil pemerintah. Pemerintah Singapura dan Thailand tidak tinggal diam. Beberapa langkah yang diambil antara lain, mendorong vaksinasi dan booster. Warga, terutama yang berisiko tinggi, dianjurkan untuk mendapatkan dosis tambahan vaksin sekitar 1 tahun setelah dosis terakhir. Penerapan protokol kesehatan. Masker kembali diwajibkan di tempat-tempat umum seperti bandara. Pemindai suhu juga dipasang kembali untuk mendeteksi gejala awal. Isolasi berbasis gejala. Seperti di Thailand, isolasi dilakukan berdasarkan munculnya gejala, bukan hanya hasil tes. Bagian 6. Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun lonjakan kasus terjadi di negara tetangga, bukan berarti kita bisa santai-santai aja. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker di tempat umum, cuci tangan secara rutin, dan hindari kerumunan jika tidak perlu. Perbarui vaksinasi. Jika sudah lebih dari setahun sejak vaksin, terakhir pertimbangkan untuk mendapatkan booster. Pantau kesehatan pribadi. Jadi, jika merasa tidak enak badan, segera istirahat dan lakukan tes jika perlu. Ikuti informasi resmi. Dapatkan informasi dari sumber resmi dan hindari menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Penutup. Jadi, meskipun kita sudah melewati masa-masa sulit pandemi, bukan berarti kita bisa lengah.
Virus masih ada, dan varian baru bisa muncul kapan saja. Dengan tetap waspada dan menjaga kesehatan, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk info kesehatan terbaru.